Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, sebelum memulai semua aktivitas kita hari ini, mari bersama-sama kita memuji, menyembah Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Mari bersama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Pujian kita seperti rusa yang haus. Demikian jiwa kita haus akan firman Tuhan yang menguatkan kita menjalani hidup hari ini. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan terus memberikan kami kerinduan untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Kehidupan yang Tuhan anugerahkan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu saat ini. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami akan sabda-Mu serta menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 yang menjadi ayat renungan harian kita hari ini. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sedemikian firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 dengan topik renungan harian kita hari ini, melayani sesuai karunia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus memberikan pengajaran kepada kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 ini tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang tetap setia dalam penantian kedatangan Kristus yang kedua, kedatangan hari Tuhan. Apa yang kita lakukan? Apakah kita duduk diam saja tanpa melakukan sesuatu apapun? Atau apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudari, hari ini Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 10 mengajarkan kepada kita bahwa sebagai seorang percaya kepada Kristus dalam penantian hari Tuhan,
kedatangan Kristus yang kedua kali, yang kita tidak tahu itu kapan, kita tidak menjadi orang yang duduk diam saja tanpa melakukan apapun, ya. Tetapi kita menjadi orang-orang yang aktif, tetap setia melayani Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain. Ya, artinya bagaimana hidup kita ini saling melayani satu dengan yang lainnya. Jangan membatasi pemahaman tentang melayani Tuhan hanya sebagai seorang pendeta, pertua diaken, ya, atau pemimpin pujian dalam ibadah, song leader kita, atau pemusik, atau tim multimedia, dan yang lainnya, ya, yang berhubungan dengan pendukung pelayan ibadah kebaktian minggu di tengah-tengah gereja kita. Hari ini dibukakan bagi kita bahwa melayani Tuhan, saling melayani, kita lakukan sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Berarti ini mengajarkan kepada kita Tuhan menganugerahkan karunia kepada tiap-tiap orang sesuai dengan kehendaknya. Jadi masing-masing orang yang percaya kepada Kristus memiliki karunia yang Tuhan anugerahkan, ya, yang bisa dipergunakan untuk melayani Dia. Ya, dalam ayat 11 jikalau kita lihat bahwa jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai seorang penyampai firman Tuhan, melayani Tuhan melalui kata ucapan yang kita lakukan, yang menyampaikan firman, menguatkan orang lain. Dan juga berbagai karunia-karunia yang lain yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Ya, melayani Tuhan tidak hanya di dalam gereja, dalam pelayanan kebaktian minggu, tetapi melayani Tuhan melalui karunia yang Tuhan anugerahkan, kemampuan yang ada pada kita. Mungkin ketika kita bekerja, dalam pekerjaan yang kita lakukan, pandang bahwa itu adalah pelayanan kita. Sehingga ketika kita bekerja seperti untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkualitas, menghasilkan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Apapun yang kita kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jadilah pengurus yang baik dari kasih karunia. Itu artinya apa? Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita terus mempergunakan karunia yang Tuhan berikan itu untuk melayani Tuhan. Pakailah dengan baik, ya, sehingga melalui kita semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan lagi hanya menjadi orang percaya kepada Kristus atau orang Kristen yang pasif, yang hanya ingin dilayani, diperhatikan, ditolong saja. Tetapi mari sekarang berbalik, ya, untuk mau melayani, untuk mau memperhatikan, untuk mau menolong orang lain, untuk mau bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Ini sudah Tuhan ingatkan kepada kita melalui 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang yang lain. Mari saudara-saudariku, di tengah masa pandemi ini berlomba-lomba untuk melayani Tuhan. Melalui apa yang dapat kita lakukan? Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan lagi menjadi orang yang fasik, yang hanya mau dilayani. Tapi mari layanilah Tuhan. Mari bersama-sama kita kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani
mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan, tuntunlah kami untuk melayani lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan sudah menganugerahkan karunia-karunia kepada kami masing-masing yang dapat kami pergunakan untuk melayani Tuhan. Jikalau kami sebagai hamba Tuhan, sebagai para pelayan Tuhan di tengah-tengah gereja, mampukan kami lebih sungguh-sungguh lagi melayani-Mu Tuhan. Ketika Tuhan menempatkan kami di tempat pekerjaan kami, mampukan kami memandangnya sebagai bentuk pelayanan kami kepada Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan, melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan anugerahkan, memandang kepada Tuhan dalam melayani. Ampuni kami jikalau selama ini kami sungguh-sungguh kurang taat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami melayani dengan sungguh-sungguh. Kami mendoakan saudara-saudari kami yang ada dalam pergumulan sakit penyakit. Sakit penyakit apapun yang derita, kami mohon kepadamu Tuhan. Berikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Kami percaya Tuhan memberikan pemulihan bagi saudara-saudari kami yang terpapar COVID-19, baik yang diisolasi di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada juga, Tuhan berikan pemulihan. Kakak kami Nandi Kembar, kami percaya Tuhan berikan semangat, pulihkan dia dari sakitnya Tuhan. Kakak kami Kak Delfitra Sibuaya, Ribu Tiano, pemulihan kesehatan bagi bengkila kami Bapak Starga Purba. Demikian juga ya Tuhan, bagi adik kami Kori yang hari ini nanti akan operasi kista di Rumah Sakit Prima ya Jakarta. Kuatkan teguhkan dia ya Tuhan, agar dapat menjalani operasi kistanya dengan baik. Dan apa yang diharapkan di tengah keluarga mereka, Tuhan nyatakan. Kakak kami nanti Brian dan kakak Monica, pulih sempurna kesehatannya dalam Tuhan. Semua saudara-saudari kami dimanapun berada, kiranya Tuhan yang memberkati. Kuatkan teguhkan ya Tuhan hidup kami hari ini dalam tuntunan-Mu. Ketika kami bekerja, biarlah kami bekerja seperti untuk Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada, sehat-sehat, damai sejahtera. Keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudari kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap setia melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan anugerahkan. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita akan beraktivitas hari ini, harus keluar rumah, jangan lupa ya, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersuka cita. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.